Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada bab ibadah dari pasal pertama dalam kitab Minhaj al-Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam, karya Syekh Abu Bakar Jabir al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Dan pada pasal pertama kita akan bicara soal taharah. Jadi dari sinilah start kita melakukan ibadah. Di sini pengarang membuat beberapa bab dalam pasal tentang at-taharah, bersuci ini, di mana materi pertama hukum taharah dan penjelasannya. Kemudian nanti juga akan ada sarana bersuci, kemudian penjelasan tentang najis, dan begitu seterusnya. Di antara hukum taharah yang disebutkan di sini, bahwa taharah itu hukumnya adalah wajib berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, diantaranya surah Al-Ma'idah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu, dan jika kamu junub maka bersucilah, artinya mandilah. Dan juga Allah mengatakan wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Dan surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga orang-orang yang membersihkan diri. Adapun dalam sabda Nabi SAW, Rasul mengatakan miftahus salati at-tuhur, kunci salat itu adalah bersuci. Dan juga la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin, salat tidak akan diterima tanpa bersuci. Dan Rasul juga mengatakan at-tuhuru syatrul iman, kesucian adalah separuh daripada iman. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Islam sangat menjaga kebersihan, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan taharah ini syarat daripada sahnya salat. Artinya kalau salat tidak bersuci alias membawa hadas ataupun najis, maka salat itu tidak diterima alias ditolak. Karena salat sendiri adalah tiangnya Islam. Sementara tiang Islam ini harus didasari pertama kali dengan cara bersuci. Bahkan tadi ayat yang kita baca, ayat Al-Baqarah 222, sampai Allah memuji dengan firman-Nya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan orang-orang yang bersuci. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah suka atau senang dengan orang-orang yang bersuci. Bahkan di ayat yang lain, tepatnya Taubah ayat 108 itu kurang lebih, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang tinggal di Kuba,
Jadi ketika Rasul pertama hijrah dari Mekah ke Madinah kan masjid pertama kali yang dibangun itu Masjid Quba sebelum Masjid Nabawi. Lah ahlu Quba itu, penduduk Quba itu mereka sangat suka dengan kebersihan. Karena penduduk Quba itu sangat suka dengan kebersihan dibandingkan kabilah-kabilah yang lainnya, sampai Allah turunkan satu ayat khusus bagi mereka dalam At-Taubah ayat 108 itu. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Di dalamnya banyak orang-orang yang sangat mencintai kebersihan. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah suka dengan orang-orang yang bersuci. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita melihat dalam surah Al-A'raf ayat 31 itu, Islam ini ketika memerintahkan kita ini untuk bersuci itu bukan dalam perkara-perkara tertentu, tidak, tetapi dalam semua kondisi, baik ketika sholat, baik ketika seseorang berkumpul, baik ketika bermajelis, dalam segala hal. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kalian yang bagus, yang bersih, yang suci setiap kali masuk ke dalam masjid. Dan lebih daripada itu, bahwa kebersihan juga bagian daripada fitrah, kan Bu? Fitrah manusia itu cenderung bersih. Berarti kalau orang itu suka ngotor, berarti dia masalah fitrahnya, Bu. Karena Rasul yang mengatakan al-fitratu khamsun, bahwa fitrah manusia itu ada 5. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya berkhitan, kemudian mencukur bulu kemaluan, kemudian mencukur kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis, gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kebersihan itu sesuai dengan fitrah manusia. Bahkan kalau seandainya ada orang yang melakukan hubungan suami istri, ataupun mungkin seorang wanita yang sudah selesai dari haid dan nifas, gitu ya, sampai-sampai syariat ini suruh untuk melakukan mandi besar atau mandi junub dengan membasuh seluruh badan dari kepala sampai kaki. Itu menunjukkan bahwa Islam itu sangat cinta dengan kebersihan. Termasuk juga perintah bersiwak. Sampai Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku perintahkan mereka bersiwak setiap hendak melakukan wudu. Dalam riwayat, bersiwak hendak melakukan salat. Artinya dari sini bahwa Islam itu sangat-sangat memperhatikan soal kebersihan. Ibu yang pernah ke Singapura tentu bisa ibu lihat bagaimana gayanya orang Singapura dalam kebersihan, kan. Dari Singapura loncat ke Batam, itu antara langit dan bumi itu. Apakah kita katakan bahwa negeri kafir lebih baik? Tidak. Kebersihan itu sudah diatur dalam Islam. Lah cuman yang memegang aturan itu orang kafir, padahal aturan itu datang dari Islam. Seandainya negeri Islam itu kemudian betul-betul mengamalkan syarat Islam, ya tentu negeri Islam akan jauh lebih bersih dibandingkan negeri kafir, karena konsepnya sudah jelas. Apalagi toharoh sendiri adalah alamat dari alamat-alamat keimanan, alamat-alamat keimanan baik di dunia ataupun di akhirat. Adapun di akhirat jelas Nabi SAW tidak akan mengenali umatnya kecuali dari anggota badan wudunya. Kata Nabi SAW, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat itu karena ada bekas-bekas wudu. Bercahaya dahinya, bercahaya tangannya, bercahaya kakinya, gitu.
dan itu menunjukkan bahwa itu alamat iman pada hari kiamat. Adapun di dunia ya jelas orang yang suka bersuci itu, berwudu, mandi janabah, tentu mukanya akan semakin bersinar. Karena itu memang sabda Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bahwa iman itu jumlahnya 70 ke atas cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah, paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adza anit tariq, membuang yang bisa mengganggu manusia di jalan, entah sampah itu ya. Bukan terbalik, kita pula buang sampah di jalan. Kita disuruh membersihkan jalan dari sampah, kita pula buang sampah di jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa kebersihan itu adalah simatu iman, tanda daripada tanda-tanda keimanan. Bahkan sebaliknya, kalau seseorang itu tukang motor, itu mendapatkan ancaman laknat tuh. Seperti Nabi SAW ketika melarang tidak boleh kencing sembarangan di tempat-tempat yang di situ manusia akan melaknatnya. Kata Nabi SAW, ittaqul la'anin, hati-hati kalian dari tempat-tempat yang akan timbul laknat di situ. Sahabat bertanya, apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, orang yang kencing ataupun buang hajat besar di tengah jalan, atau di tempat-tempat yang manusia bernaung di situ, entah bawah pohon, entah apa kan itu. Nah itu sampai, karena ini kan, kenapa sampai kemudian timbul laknat? Karena orang ini pengotor, sehingga tempat orang duduk dia kencingi jadi bau, akhirnya kan marahlah orang yang biasa duduk di situ kan, bisa saja dia melaknat. Makanya kemudian Rasul mengatakan ittaqul la'anin, hati-hati dari tempat-tempat yang menimbulkan laknat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah dari uraian-uraian ini kita tahu bahwa kebersihan dalam Islam itu sangat-sangat penting. Kebersihan dalam Islam itu sangat-sangat penting. Kalau kita lebih mendetail lagi Bu ya soal kebersihan ini, maka petunjuk Nabi SAW itu sangat komplit. Bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita untuk bersuci. Contoh umpamanya dalam toharoh dan buang hajat, yang nanti babnya juga kita akan kaji. Ini hanya sekedar penjelasan global aja. Nabi SAW sampai menjelaskan bagaimana petunjuk orang yang buang hajat itu. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW mengajarkan kebersihan. Sampai masuknya saja kita suruh berdoa tuh. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Keluarnya lagi suruh berdoa ghufranak. Kemudian ketika sedang buang hajat, Nabi SAW mengajarkan bagaimana caranya. Seperti kebanyakan Rasul kencing itu duduk umpamanya kan. Kenapa? Supaya tidak kecipratan najis gitu ya. Bukan berarti kencing berdiri tidak boleh bagi laki-laki. Tetapi kan intinya duduk ataupun berdiri itu maksudnya yang penting bagaimana caranya najis itu tidak kembali kepada orang yang kencing. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan kalau tidak ada air boleh dengan batu dengan jumlah yang ganjil. Kemudian tidak boleh dengan tangan kanan. Kemudian harus menjauh dari manusia. Kemudian juga mengangkat pakaian supaya tidak terkena najis. Nah, ini kan petunjuk-petunjuk Rasul dalam kebersihan dalam bab qadha'il hajah. Ataupun ketika berwudu. Seperti mamanya Nabi SAW mencontohkan kepada kita itu setiap sholat beliau berwudu walaupun dia punya wudu. Nabi itu setiap sholat wajib itu berwudu walaupun sebenarnya dia tidak batal gitu ya. Ya tadi menjaga kebersihan namanya.
Atau terkadang Nabi SAW saat wudhu sendiri lihat kondisi air kan itu, tapi tetap dia berwudhu entah sekali basuhan atau 2 kali basuhan atau paling banyak 3 kali basuhan, dan begitu seterusnya. Ya, termasuk juga dalam wudhu itu ada namanya berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, masukkan air ke telinga. Ini gunanya apa coba kalau bukan untuk kebersihan? Ini kan kebersihan badan kita semuanya. Termasuk juga petunjuk Nabi SAW dalam tayamum. Itu juga menunjukkan kalau tidak ada air, maka tayamum dalam bentuk penyuciannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di sini dari uraian tadi dari awal sampai akhir itu bagaimana Islam ini sangat memperhatikan kebersihan. Kebersihan dan keindahan dalam beribadah gitu ya. Bukan hanya bersih tapi juga harus indah dalam beribadah itu. Karena begini Bu, terkadang ada sebagian manusia itu mereka sangat perhatian dengan masalah tatfif dalam jual beli. Maksudnya kalau ada orang tahu bahwa penjual itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, kita akan marah. Kenapa timbangannya dikurangi? Kenapa takarannya dikurangi atau meterannya dikurangi? Padahal bab tatfif ini, mengurang-urang ini bukan hanya sekedar bab jual beli, tapi sampai kepada bab ibadah juga. Kadang-kadang ada sebagian kita ini, saya atau ibu atau siapapun, yang tidak pandai bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah sudah banyak berikan nikmat kepada kita, tetapi timbal baliknya itu kadang-kadang kita tak pandai bersyukur. Contohnya umpamanya ketika sholat, ada sebagian orang yang tidak memperhatikan kebersihan. Kadang-kadang sholat itu juga pakaiannya, itu juga pakaian kerja, itu juga pakaian main. Kadang-kadang pakai kaos oblong saja, kan kalau bapak-bapak tuh. Lah kan tidak seperti itu menghadap Allah dengan menghadap manusia. Ketika kita disuruh menghadap Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kalau bisa pakai batik yang paling bagus, ya, harum-haruman, disisir, mandi 3 kali, karena mau ketemu Pak Wali nih. Lah Allah itu lebih berhak untuk seperti itu kan dalam hal kebersihan dan keindahan. Lah itu kadang-kadang di sinilah orang meremehkan, tidak paham hak kepada siapa yang didahulukan, kepada Allah atau kepada makhluknya. Ya kita katakan kepada makhluknya. Kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dahulukan kepada makhluk kan itu. Harusnya kepada Allah itu mimbabil aula, lebih utama dibandingkan kepada makhluknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini pengarang menghukumi toharoh dan juga penjelasannya bahwa hukum toharoh itu hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena toharoh itu hukumnya mengikut Bu. Ada kaidah seperti ini, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib namanya. Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan wasilah yang menyempurnakannya, maka wasilah yang menyempurnakannya itu hukumnya wajib. Contoh wudu, hukum dasar wudu itu sunnah bukan wajib. Tapi kalau wudunya untuk sholat itu jadi wajib jadinya. Sebab kalau tidak berwudu tidak sah sholatnya. Maka sesuatu yang menyempurnakan kewajiban bisa jadi wajib. Yang asalnya sunnah bisa menjadi wajib kalau untuk menyempurnakan sebuah kewajiban. Nah itu kaidah namanya. Makanya di sini pengarang menjelaskan tentang toharoh hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini maksudnya karena toharoh itu salah satunya adalah menyempurnakan sebuah kewajiban. Makanya dihukum wajib. Baik, ini yang pertama ya, hukum toharoh. Kemudian yang kedua, di sini penjelasan tentang toharoh. Kata pengarang di sini, toharoh itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan batiniyah dan ada yang disebut dengan lahiriyah.
Adapun taharah batiniyah adalah mensucikan jiwa dari dampak-dampak dosa, dampak-dampak maksiat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya dari setiap dosa dan maksiat, juga mensucikan hati dari noda-noda syirik, ragu, dengki, curang, sombong, bangga diri, ria dan sum'ah, yaitu dengan keikhlasan, keyakinan, mencintai kebaikan, kelembutan, kejujuran, rendah hati, dan mengharap wajah Allah dengan segala niat dan amal saleh. Adapun yang kedua, taharah lahiriah. Maksudnya taharah lahiriah adalah bersuci dari kotoran dan hadas. Bersuci dari kotoran adalah menghilangkan berbagai najis dengan air suci dari pakaian dan badan orang yang salat serta tempat salatnya. Bersuci dari hadas adalah dengan cara berwudu, mandi dan juga tayamum. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini pengarang hendak menjelaskan tentang hakikat makna taharah. Apa itu taharah? Makna taharah di sini secara bahasa, taharah itu artinya an-nadhafah, kebersihan, wan nazahatu anil aqdar, dan membuang kotoran-kotoran baik yang sifatnya hissi seperti kencing, berak dan yang semacamnya, atau yang bersifat maknawi seperti dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih penting? Taharah batiniyah ataukah taharah lahiriah? Taharah hissiyah atau taharah maknawiyah? Maka para ulama mengatakan tentu taharah batin atau dengan kata lain taharah maknawi itu jauh lebih penting dibandingkan taharah badan atau lahiriah. Kenapa demikian? Ya. Karena diterima tidaknya sebuah taharah kan ibadah, itu ditentukan karena taharahnya batin. Jadi taharahnya lahiriah itu ditentukan diterima tidaknya itu karena taharah batin. Ya, taharah batin ini berkenaan dengan masalah keikhlasan, kemudian juga keyakinan sebagaimana disebutkan di sini, mengharap kebaikan, kelembutan, kejujuran, rendah hati dan mengharap wajah Allah dan begitu seterusnya. Itu namanya taharah batin. Atau dengan kata lain iman dalam hati. Adapun taharah lahiriah itu kan hanya membersihkan badan saja. Sekarang badan sudah bersih, Bu. Ibu badannya kinclong karena hari-hari ibu mandi, hari-hari ibu kasih perawatan badan itu. Tapi kalau hatinya kotor, penuh dengan dengki, penuh dengan ria, sombong, bangga diri dan begitu seterusnya, maka orang tidak suka, apalagi Allah. Ya. Tapi ada orang yang mungkin badannya kurang terawat, tapi akhlaknya bagus, Bu. Hatinya ikhlas. Kadang-kadang orang suka pula yang kayak gini tuh. Bagaimana dengan orang yang menggabungkan dua-duanya tuh? Sudah badannya bersih, hatinya pula bersih, makin mantap lagi kan itu. Makanya di sini mu'alif ingin menjelaskan bahwa ingat taharah itu ada dua macam, dan taharah yang paling utama adalah taharah batiniyah dibandingkan taharah lahiriah, walaupun dua-duanya penting. Tapi kan kita bicara soal mana yang lebih afdal. Karena orang yang dalam hatinya penuh dengan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun badannya bersih, buat apa orang seperti ini? Orang seperti ini dianggap buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dianggap najis walaupun badannya bersih. Makanya Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, bukan badannya yang najis, Bu, perbuatannya najis. Ya, jadi lihat bagaimana pentingnya seseorang itu taharah qalbi, atau dengan bahasa yang lain yang sering kita dengar adalah tazkiyatu nafsi namanya, membersihkan jiwa. Tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa-jiwa itu lebih utama dibandingkan membersihkan badan.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini penjelasan yang kedua. Yang ketiga, kita masuk pada materi kedua, sarana bersuci. Karena ini sudah masuk masalah fikih Bu, nanti kalau sudah masuk pada bab etika buang hajat dan seterusnya, nanti akan banyak perselisihan ulama ya. Tetapi ini penting untuk kita pelajari, karena kalau sudah masuk bab ibadah ini kan masuk bab keseharian kita Bu, yang kita lakukan hari-hari itu nanti kita akan jelaskan dari bab thaharah ini. Taib, di sini materi kedua, sarana bersuci. Bersuci bisa dilakukan dengan dua sarana. Pertama, air mutlak. Apa air mutlak itu? Air yang masih murni, yang belum tercampur dengan apapun yang dapat merubahnya, baik itu sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang suci. Air murni ini adalah seperti air sumur, kemudian juga air dari mata air, air lembah, air sungai, air salju yang mencair dari salju, air laut walaupun asin gitu ya. Nah, ini disebut air mutlak Bu. Jadi air mutlak itu belum tercampur apapun, sebab kalau sudah tercampur najis maka akan keluar dari kemutlakannya. Tetapi bercampurnya air najis pun harus ada 3 perkara yang menjadikan keluar dari kemutlakannya itu. Pertama, berubah warnanya. Kedua, berubah rasanya. Yang ketiga, berubah baunya. Jadi kalau ada air, contohnya umpamanya ibu nampung air sumur, atau ibu mengambil air dari mata air, atau mengambil dari air hujan ibu tampung, atau mengambil dari lautan. Ini kalau belum ada campurannya Bu, itu disebut mutlak namanya, air satu ember itu. Artinya air mutlak itu suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan, artinya suci bisa diminum, airnya itu bisa untuk cuci pakaian, dan mensucikan artinya bisa untuk berwudu dan mandi junub. Nah, itu disebut air mutlak Bu. Air yang suci dan mensucikan disebut air mutlak. Lah, tapi kalau seandainya nih ibu umpamanya punya air satu ember, qadarullah, kemudian ibu masukkan anak ibu di dalam ember itu, ibu mandiin, rupanya dia kencing pula di dalam ember itu. Kalau seandainya air dalam ember itu sebelum dicemplungi, kan anak ibu di situ kan masih bersih, disebut air mutlak tuh. Tapi kalau ibu sudah mandikan, dicemplungkan dalam air ember itu, tiba-tiba kencing di situ atau buang hajat di situ, tiba-tiba berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, berarti bukan lagi air mutlak namanya, berarti sudah masuk air najis. Berarti selain tidak suci, tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena keluar dari kemutlakan air. Ini contoh satu. Contoh yang kedua, mungkin yang merubahnya itu bukan najis. Contoh umpamanya ibu bawa air satu timba, satu ember dari sumur, kemudian ibu masukkan tepung di dalamnya, otomatis air yang mutlak ini sudah berubah kan Bu, menjadi air tepung. Berarti sudah berubah warnanya, rasanya dan baunya, karena sudah ada perubahan. Cuman yang merubahnya kan tidak najis. Lah kalau yang merubahnya tidak najis, lihat, kalau seandainya yang merubahnya itu lebih mendominasi air, lebih banyak tepungnya dibandingkan air Bu, maka air itu hanya suci tapi tidak mensucikan. Ingat Bu ya, ya memang suci, bisa dimakan, bisa diminum gitu ya, tetapi kan tidak mensucikan. Kenapa? Karena tidak bisa digunakan berwudu. Bukan sudah, namanya sudah beda, bukan air lagi, jadi air tepung namanya. Seperti marjan lah contohnya lah, ibu beli marjan ABC atau apa gitu kan, itu kan air juga Bu. Cuman karena sudah berubah warnanya menjadi hijau, menjadi kuning karena pakai oren, menjadi
biru atau apa gitu ya, karena ada zat-zat yang masuk dari pemanis-pemanis yang dimasukkan ke dalam botol marjan itu. Memang suci itu, ibu bisa minum, tapi kan tidak bisa untuk berwudu, Bu. Sayanglah berwudu pakai marjan atau mandi pakai marjan, apa enggak setelahnya dikerubungi semut itu. Ya, artinya itu namanya suci tapi tidak mensucikan, berarti sudah keluar dari kemutlakan air juga tuh. Tapi kalau seandainya tidak mempengaruhi baik najis ataupun benda suci yang merubah air itu, tidak pengaruh, karena mungkin airnya banyak satu kolam. Ibu kencing dalam kolam pun gak akan ngaruh gitu ya. Cuma sekarang kan ada obat tuh, kalau kencing ketahuan tuh ya. Anggaplah gak ada obatnya kolam itu, jadi ibu kencing rame-rame pun tak nampak di situ. Kalau memang tidak ada perubahan, kalaupun seandainya kencing di situ kok gak berubah rasanya, gak berubah warnanya, gak berubah baunya, maka tidak keluar dari kemutlakan air. Air itu masih tetap dikatakan suci dan mensucikan. Ataupun yang merubahnya itu mungkin benda-benda yang tidak najis, seperti tepung, seperti tadi gula dan yang lainnya. Nah, karena tidak merubah rasa dan juga bau dan juga warnanya, berarti tidak keluar dari kemutlakan air. Artinya masih suci dan mensucikan. Di sini Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan dari langit air yang amat sangat bersih. Al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Air itu tetap suci, artinya tetap mutlak dan bisa mensucikan kecuali bila berubah aroma, rasa atau warna disebabkan najis yang mengenainya. Ini yang pertama disebut air mutlak namanya. Yang kedua, debu yang suci. Ini juga bisa untuk bersuci, yaitu permukaan tanah yang suci berupa tanah, pasir, batu ataupun debu. Jadi kalau tidak ada air, maka boleh bersuci dengan debu alias tayammum. Kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan untukku tanah sebagian tempat sujud dan juga alat untuk bersuci. Adapun perintah tayamum, Allah katakan falan tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik. Berdasarkan sabda Nabi, innas sa'ida at-thayyiba tahurul muslim. Sesungguhnya debu yang suci adalah alat bersuci bagi seorang muslim. Wa illam yajidil ma asyara sininan, kalaupun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa idza wajadal ma, kalau dia mendapatkan air, fal yumissahu basyaratahu. Bila ia menemukan air, maka hendaklah dia mengusapkan ke kulitnya. Jadi pengarang di sini menyebutkan dua materi untuk bersuci. Pertama air, itu pun harus yang mutlak, yang tidak tercampuri najis dan benda-benda yang lainnya. Yang kedua tayamum. Tayamum dengan cara kita ini memukulkan kedua telapak tangan kita ke tembok, ke kursi, pokoknya sesuatu yang menonjol di bumi itu boleh digunakan untuk tayamum. Ya, ibu bisa mukul kursi, ibu bisa mukul tiang, ibu bisa mukul tembok, pohon, terserah ya. Kemudian baru ibu usapkan di wajah, kemudian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri satu kali saja. Satu kali saja. Dan ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Tidak memaksakan sebuah ibadah, kalau tidak ada Allah ganti. Dan itulah keindahan Islam. Islam itu tidak mempersulit orang. Kalau tidak ada air ya tayamum. Dan tayamum itu semua orang bisa, karena kalau air kan nyari-nyari, Bu. Air ke sana kemari. Kalau tayamum kan tidak perlu nyari, ibu cukup cari tembok aja di rumah kan. Nah, itu kan menunjukkan sudah ada ganti, dan cara tayamum juga Allah mudahkan. Ya, tapi sekarang ini banyak kasus-kasus, umpamanya suami istri lah, ibu sama suami ingin melakukan hubungan suami istri. Masalahnya di rumah itu tak ada air, ATP mati. Akhirnya tak jadi hubungan kan gitu. Alasannya apa?
tak ada air bang, besok mau mandi apa ini katanya, kita junub. Dia tidak paham bahwa ada pengganti mandi. Dengan cara apa Bu? Tayamum. Ya. Kenapa kalau seandainya ibu 10 tahun tak ada air, 10 tahun pula tak melakukan hubungan, bukan repot kan? Islam itu tidak mempersulit, tetap aja melakukan hubungan suami istri. Kalau besoknya nggak ada air, tayamum, niatkan mandi junub. Bagaimana cara tayamum? Ya sama, cara tayamum mandi dengan cara tayamum sholat sama aja. Karena di zaman Nabi SAW itu ada seorang sahabat, ketika tidak ada air, dia junub, tiba-tiba dia guling-guling di pasir Bu. Jadi dia sangka itu harus sama dengan mandi, semua badannya terkena debu. Kata Nabi SAW bukan seperti itu. Ya, kemudian Rasul mencontohkan begini caranya. Beliau memukulkan dengan kedua telapak tangannya, kemudian mengusap wajah dan juga tangannya. Jadi sama bentuk tayamumnya, cuman yang membedakan niat saja. Yang satu niat karena junub, yang satu niat karena sholat. Nah, jadi ini diantara sarana juga yang dijelaskan oleh pengarang rahimahullahu taala. Ya. Adapun tentang masalah yang ketiga di sini tentang penjelasan najis. Ya. Ada bedanya kan Bu? Kita kan sering dapat istilah tuh di masyarakat, ada namanya najis, ada namanya hadas. Nah, apa bedanya najis dengan hadas itu ya kan? Ada yang mengatakan bahwa hadas itu lebih umum dibandingkan najis. Sebab najis itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang terlihat zatnya. Itu disebut najis, nampak gitu bentuk zatnya itu seperti kotoran atau kencing itu kan nampak Bu ya. Tapi kalau hadas ini bisa tampak bisa tidak. Contoh namanya ibu kentut. Nampak ibu kentutnya ibu kayak apa? Kan nggak nampak Bu, bentuknya seperti apa orang kentut itu kan. Orang kentut itu hanya ketahui bau dan ledakannya saja kan Bu. Tapi bentuknya seperti apa kan tidak tahu. Lah itu disebut hadas bukan najis karena nggak nampak. Ya, jadi hadas itu lebih umum. Setiap najis itu masuk dalam kategori hadas, tapi tidak semua hadas itu dia najis gitu ya. Ini harus dipahami tentang masalah istilah tentang najis di sini. Nah, di sini pengarang mengatakan an-najasat adalah bentuk jama dari kata an-najasah, yaitu yang keluar dari dua saluran pembuangan manusia, kubul dan dubur, yang berupa 1 tinja, 2 air seni, 3 madhi, 4 wadhi, dan yang terakhir mani. Jadi sesuatu dari dua jalan itu, kalau dari dubur itu disebut tinja, kotoran kan, najis. Tapi kalau dari kubul, dari depan, itu macam-macam keluar itu. Bisa saja air kencing, bisa saja air wadhi, bisa saja air madhi, bisa saja air mani. Apa bedanya? Ya. Kalau air kencing nggak usah dijelaskan kan, paham Ibu. Nah, sekarang apa bedanya madhi, wadhi, mani? Ada yang mengatakan bahwa kalau wadhi itu seseorang yang kecapean atau keletihan kemudian kencing. Tiba-tiba dalam kencing itu ada cairan kental bening. Itu disebut wadhi, keluar tanpa berasa. Ini wadhi namanya Bu ya. Kalau madhi itu biasanya keluar ketika muqaddimatul jima. Seorang suami dan istri melakukan hubungan, kemudian sebelum keluar air mani itu kan keluar cairan kental Bu. Itu disebut wadhi, disebut madhi namanya. Disebut madhi, air yang keluar saat muqaddimah hubungan suami istri. Adapun mani, ma'ruf mani itu keluar dengan kelezatan dan terpancar, ya, itu disebut air mani. Lah ini apa namanya, tinja, air seni, air madhi, air wadhi ataupun mani menurut pengarang itu disebut najis. Tetapi yang betul khusus mani ini jadi khilaf ulama. Air mani itu pendapat yang kuat tidak najis.
Karena Nabi SAW pernah di sarungnya terdapat bekas mani yang kering, kemudian Aisyah mengeriknya tanpa mencuci dengan bersih dan masih ada bekas mani keringnya. Rasul sholat dengan itu, menunjukkan bahwa air mani tidak najis. Wallahu a'lam. Kemudian kata beliau, termasuk juga air seni dan tinja setiap binatang yang dagingnya tidak halal dimakan, dan termasuk juga sesuatu yang apabila jumlahnya banyak berupa darah, nanah ataupun muntahan yang telah berubah. Begitu juga berbagai jenis bangkai dan bagian-bagian tubuhnya kecuali kulit yang telah disamak, karena kulit itu menjadi suci dengan disamak berdasarkan sabda Rasul, ayyuma ihabin dzubigha faqad tuhur. Kulit manapun yang disamak berarti telah suci. Lah pengarang mengatakan termasuk kencing ataupun kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ini juga peringatan bagi ibu-ibu yang suka kucing. Jadi ibu mamanya suka ngerawat kucing yang bagus-bagus, Persia, Angora, atau kucing kampung gitu ya. Hati-hati bu, kucing kan gak bisa dimakan tuh dagingnya. Berarti kalau menurut pendapat pengarang ini, karena kucing tidak boleh dimakan, berarti kotorannya dan juga air seninya najis. Makanya saya sarankan bu, kalau melihara kucing itu pelihara di luar, di teras. Ya jangan dipelihara dalam rumah. Ya takutnya dia kencing sembarangan, dia berak sembarangan kan, itu najis itu. Nah, ini kan saya lihat banyak para pencinta kucing ini mereka tidak perhatian dengan perkara ini. Boleh, tidak ada masalah memelihara kucing itu. Hukumnya boleh-boleh saja kan, asal jangan melalaikan saja. Tapi yang lebih diperhatikan adalah ingat bahwa kotorannya itu najis masalahnya. Dan juga air kencingnya juga najis. Maka sebaiknya pelihara di luar saja. Ya, kalau ibu punya teras ya di teras saja, supaya jangan sampai kemudian najisnya kemana-mana. Kadang ada kucing itu, saya lihat di YouTube tuh kan bu, kadang-kadang tidur sama ibu. Ya, di kamar dikasih AC, dikasih ini, tidur sama manusia. Nah, kalau dia perhatikan soal kesuciannya nggak ada masalah kan itu. Kadang nggak perhatian apakah dia berak, apa dia kencing, habis berak langsung naik kasur. Nah, ini kan masalah bu. Ya, karena di sini juga beliau masukkan bahwa setiap binatang yang dagingnya tidak halal dimakan itu najis. Termasuk juga di sini bangkai. Ya, bangkai yang halal itu cuma dua yang tidak najis, apa bu? Ikan dan belalang. Ya, itu memang tidak najis. Mati dan hidupnya halal dimakan. Tapi selain daripada itu, kalau tidak disembelih secara syar'i, entah ayam, entah mentok, entah kambing, ya tiba-tiba dia mati karena sakit, maka bangkainya itu najis. Makanya ada satu kisah bu dari seorang ulama namanya Muhammad ibn Sirin bu. Muhammad ibn Sirin ini seorang ulama tabi'in, dia pengusaha zait, pengusaha minyak, jual beli minyak goreng itu bu. Yang namanya seorang pembisnis kan suka melihat peluang biasanya. Ini peluang bagus nih, saya harus kulaan banyak karena ini untungnya besar. Jadi satu hari Muhammad ibn Sirin ini melihat peluang yang sangat bagus sekali. Dia habiskan modalnya untuk mengulak sebanyak-banyaknya minyak goreng itu, dan besok dia akan bawa ke pasar. Subhanallah qadarullah bu. Itu minyak satu drum sebanyak-banyaknya itu bu. Tiba-tiba keesokan harinya kecemplung tikus. Jadi ada tikus mati nyemplung ke minyak itu. Maka apa yang terjadi bu? Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala langsung menuangkan minyak, membuang. Dituang, dibuang minyaknya. Dan dia mengalami kerugian yang luar biasa. Coba bayangkan bu, bagaimana waroknya para ulama kan. Kalau kita jadi Muhammad ibn Sirin, tinggal dibuang tikusnya, dijual lagi lah minyaknya kan bu. Itu kalau di posisi kita. Karena kalau seandainya dibuang semuanya, habis modalnya, siapa yang nalangi kan gitu. Tapi saking waroknya dibuang semua minyaknya. Kenapa? Karena bangkai itu najis masalahnya.
Lain kalau seandainya bangkai tikusnya jatuh di mentega, ya kan dibuang yang terkena jatuhan kan Bu, masih bisa dipakai. Loh, kalau kecairan kayak minyak ini kan nyampur kemana-mana najisnya. Lah itulah maka dibuang semuanya sama dia. Nah ini salah satu contoh bahwa bagaimana para ulama sikapi tentang bangkai walaupun hanya sekedar bangkai tikus gitu ya. Nah, jadi kecuali di sini kulit yang telah disamak, karena kulit itu menjadi suci dengan disama. Wallahu alam. Ini diantara mukaddimah bab tahar, insyaallah pekan depan kita masuk ke etika buang hajat dan hukum-hukum pasal-pasal yang lainnya. Wallahu alam. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya di luar tema. Saat ini musim pilkada, bolehkah seseorang mendukung salah satu calon yang disukai, tetapi apa ini, menggibah, tapi menggibah calon lain untuk menaikkan calon yang didukungnya? Tidak boleh. Itu dosa jariah Bu. Dia yang enak jadi wali kota, ibu nanggung dosa gibah-gibah orang. Enak di dia, tak enak di kita lah, itu namanya Bu. Itu. Jadi gibah-gibah jariah ini kan kalau saya katakan gibah nasional. Jadi ada gibah rumahan, ada gibah nasional. Nah, ini gibah nasional namanya. Gibah nasional itu ya gibah yang dilakukan 5 tahun sekali itu. Kalau pemilihan gubernur, wali kota, sampai ke tingkat presiden, nah itu banyak penggibah itu. Ada yang dibayar alias buzzer, ada yang tidak dibayar, ikhlas tapi berdosa. Ya. Sekarang masalahnya Bu, kenapa harus gibah? Tidak perlu gibah. Kalau ibu cocok dengan pemimpin tertentu, ya sudah pilih saja. Ya. Kecuali kalau begini Bu, calonnya itu berat sebelah, yang satu mukmin, yang satu kafir. Nah, itu lain cerita Bu ya. Ini kalau saya tidak milih yang muslim, yang kafir maju nih. Ini bahaya madarat nanti buat undang-undang yang merugikan kaum muslimin. Maka kita boleh ya memperkuat pemimpin yang kita anggap muslim untuk menyelamatkan akidah dan agama kita. Kemudian kita mengajak manusia jangan sampai memilih dia. Tapi dengan cara yang santun juga, tidak bisa perkara-perkara yang nggak ada sama dia. Kemudian kita ada-adakan dengan cara menyebar berita hoax ataupun menggibahnya, tidak boleh. Tapi masalahnya ini calonnya bagus-bagus, semuanya, dua-duanya muslim, dua-duanya taat, dua-duanya syahadat, keluarganya juga sama gitu ya, seorang muslim. Maka apa yang kemudian kita harus menggibah satu dan membela yang lainnya? Ya, jadi sebaiknya jangan menggibah, karena ini dosa jariah. Takutnya Bu, menggibah lewat medsos, tiba-tiba di copy paste menjadi viral, yang nonton jutaan bahkan ratusan juta. Ini kan dosanya makin banyak. Sementara ketika dia yang menang, kita nanggung dosanya, dia yang enak-enak pula jadi di situ. Karena kan dia tidak bisa menanggung dosa kita, itu dosa kita masing-masing. Maka sebaiknya tidak usah gibah. Apalagi skala gibah nasional ini lebih besar dosanya. Contoh yang sering saya katakan,
Umpamanya ada orang yang tertuduh korupsi, kan diviralkan dulu tuh. Di negeri kita kan sifatnya diviralkan. Si anu korupsi, si anu korupsi. Akhirnya disidangkan. Tidak terbukti dalam sidang. Kemudian dikeluarkan dari pengadilan. Apa kata orang-orang? Koruptor kok dibebaskan katanya. Nah, ini kan kemudian jadi trending topik akhirnya kan, semua bicara soal dia. Itu kan tanggung jawab pengadilan. Kalau dia membebaskan berarti tidak ada kesalahan. Dohirnya kan begitu. Walaupun entah hakimnya disogok, entah hakimnya itu kan di luar daripada itu, urusannya dengan Allah kan. Tapi kita kan lihat dohir. Ya, maka sekali lagi jangan suka menggibah, apalagi skala gibahnya ini nasional. Semua orang bisa baca, semua orang bisa dengar kan. Ini bahaya, lurus-lurus sajalah hidup itu. Ya. Taib. Kemudian Bismillah, ini juga ada pertanyaan kedua. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam penjagaan. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan doanya. Afwan Ustaz, izin bertanya, jika dalam penampungan masuk kecoa dan saat itu kita mau berwudu, apakah air penampungan boleh dipakai? Dan bagaimana jika dalam penampungan juga ada kotoran cicak? Kaidahnya jelas, Bu. Kaidahnya jelas. Kalau ada benda yang masuk ke air yang digunakan untuk bersuci, itu bisa merubah. Satu warnanya, dua rasanya, tiga baunya. Dan yang merubahnya najis, maka najis, tidak boleh dipakai. Tapi kalau airnya banyak, walaupun kecemplungi najis, tapi kalau tidak berubah rasa, warna dan baunya, maka tetap air itu disebut air mutlak. Berarti masih bisa bersuci. Pertanyaannya berubah atau tidak air itu? Itu saja sebenarnya. Kalau tidak berubah tidak apa-apa, hantam aja berwudu di situ. Sama dengan ibu umpamanya ke kebun atau ke sawah, datang waktu sholat, tiba-tiba depannya ada kolam tapi keruh. Ibu tidak bisa langsung hukumi itu air najis. Bisa saja mengeruhkannya itu tanah, dan tanah tidak najis kecuali ibu ada buktinya di situ ngambang gitu ya, ada kotoran orang, berarti yang merubah ini najis. Tak boleh di situ ibu berwudu di situ. Ya, jadi ini harus dipahami juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada air bak, gentong air yang tidak cukup 2 kula. Kadang terciprat air sabun atau mungkin ada percikan air kencing, maka hukumnya gimana? Iya, tentang masalah air 2 kula ataupun kurang ataupun lebih itu nanti ada pembahasannya. Ya, air 1 kula itu berapa, 2 kula itu berapa. Tetapi para ulama mengatakan tetap berpatokan kepada kaedah yang diambil dari hadis, walaupun dilemahkan hadisnya, tetapi menjadi kesepakatan isinya. Ada ijma ulama yang mengatakan apakah air di bawah 2 kula ataukah air di atas 2 kula, kalau berubah warna, rasa dan baunya karena sebuah najis, tetap dikatakan air najis. Tapi kalau tidak berubah warna, rasa dan baunya, ya mau di atas 2 kula sekalipun atau di bawah 2 kula, maka tetap bisa dijadikan bersuci. Itu kesimpulannya. Adapun rinciannya nanti kalau sudah sampai di babnya. Ya, wallahu alam. Karena ini nanti pembahasan fikih memang menarik ya. Kalau sudah sampai waktunya, karena nanti akan banyak pendapat, banyak perselisihan ulama gitu kan. Ya, tetapi memang penting dipelajari karena ini kan menyangkut keseharian kita, Bu, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini yang bisa. Ada yang boleh? Waalaikumsalam. Di pesawat itu ada air tapi ya disediain atau enggak? Iya, maksudnya disediain untuk wudu.
Oh, cuman ke toilet aja. Oh, hanya sekedar itu. Iya. Taib, yang pertama Bu, masalah basmalah dalam wudu itu, Syekh bin Baz ditanya tentang masalah ini. Beliau mengatakan bahwa tasmiyah, membaca basmalah di permulaan wudu itu menurut mayoritas ulama sunnah hukumnya. Ya. Tapi tidak dilakukan lagi. Ada juga yang mengatakan wajib. Ada ulama yang mengatakan wajib. Tetapi jumhur atau mayoritas para ulama bahwa hukum membaca basmalah ketika berwudu itu tidak sampai kepada tingkat wajib. Maknanya karena sunnah saja, berarti kalaupun ditinggalkan tidak memadaratkan wudunya, walaupun ditinggalkan secara sengaja ataupun lupa, karena sunnah saja hukumnya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Memang Imam Ahmad berbeda dalam hal ini. Imam Ahmad mengatakan wajib ketika permulaan wudu. Artinya kalau seandainya seseorang lupa tidak baca basmalah sah, tapi kalau ada unsur kesengajaan meninggalkannya maka wudunya tidak sah, harus diulang. Itu pendapat Imam Ahmad. Ya, pendapat Imam Ahmad, saya ulangi, baca basmalah ketika di permulaan wudu itu hukumnya wajib. Kalau dia tinggalkan secara sengaja maka tidak sah bersuci, karena dia tidak menyebut nama Allah. Tapi saya pribadi saya cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa basmalah dalam wudu itu hukumnya sunnah, dan itu pendapat mayoritas para ulama. Seandainya seseorang tidak baca basmalah karena lupa ataupun sengaja, maka tidak batal wudunya. Ya, wallahu alam. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, masalah sholat di pesawat. Kalau memang air di pesawat itu terbatas, memang pihak maskapai hanya untuk menyediakan orang kencing ataupun buang hajat saja. Sebab kalau seandainya digunakan satu pesawat untuk berwudu, habislah kan itu. Nah, sehingga dalam posisi seperti ini boleh seseorang tayamum, tidak harus menggunakan air. Ya, kecuali kalau di pesawat saya kan tadi dia nyediain, dari maskapainya sudah nyediain air, tempat wudu, apalagi pesawat-pesawat besar gitu ya. Tapi setahu kita yang pesawat domestik gitu ya, dari Batam ke Jakarta atau ke Jawa atau kemana gitu kan, biasanya air terbatas. Makanya ketika kita naik pesawat itu harus memperkirakan tujuan itu sampainya jam berapa. Sebab kalau seandainya dengan turunnya pesawat di tujuan itu masih ada waktu untuk menjamak sholat, maka sebaiknya sholatnya di jamak takhir. Karena Rasul tidak pernah sholat wajib di atas pesawat, Bu. Rasul, ya memang pesawat nggak ada di zaman Nabi. Maksudnya Rasul tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan maksudnya. Ya, pesawat kan termasuk kendaraan. Artinya diperkirakan saya sampai pamannya ibu dari sini jam 1, tapi insya Allah mungkin jam 4 sampai. Nah, tetapi kan asarnya di kapal gitu ya, di pesawat, maka jangan sholat di pesawat, sholatlah ketika sampai di bandara turun. Beda kalau posisinya ibu berangkat jam 1 sampai sana pamannya jam 7, berarti kan lewat 2 sholat asar dan maghrib. Nah, ini tidak bisa sholat di darat, gimana caranya yang mau terjun payung ya. Jadi ya sholat terpaksa sholat di pesawat itu karena darurat di situ. Jadi intinya bahwa kalau memang terbatas airnya maka silahkan bertayamum, ini darurat karena memang di atas pesawat. Wallahu a'lam. Ya, ini diantara